Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik adik-adik, mau ikhwan maupun akhwat, yang pertama-tama kita panjatkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama ini sampai kepada kita, dan kita masih mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Dan tak lupa kita panjatkan syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Yang pada kesempatan ini kalian masih bisa menuntut ilmu, belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini yang kalian menuntut ilmu melalui online. Semoga kalian tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Dan kita pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran fikih di kelas 3 ini. Yang akan kita bahas yaitu tentang jawab azan, yang mana di sebelumnya kita sudah mengetahui tentang lafalnya, yaitu maupun lafal azan dari awal hingga akhir. Ini kita mulai tentang menjawab azan, bahwasannya seruan azan atau panggilan azan pada dasarnya atau pada hakikatnya yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yakni seruan agar mereka segera menghadapnya dengan mendirikan sholat. Itu kita bisa dapat pahami dari kalimat-kalimat atau lafal-lafal azan yang telah kita pelajari, bahwa setiap kalimat-kalimat azan mengandung maknanya, di mana itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa memahami maknanya, niscaya itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila azan dikumandangkan, kalian lakukanlah hal 3 ini. Bisa kalian lihat di buku halaman 13. Apabila azan dikumandangkan, yang pertama kalian berhenti dari bermain dan segala aktivitas duniawi. Ketika azan dikumandangkan, makanya kalian ketika sedang bermain, maka berhentilah bermain dan mendengarkan panggilan azan. Atau ketika kita mengerjakan segala aktivitas dunia, seperti misalnya orang kita sedang berdagang, atau ketika sedang menonton TV ataupun yang lain, maka segera tinggalkan dan segera kita menjawab azan. Yang kedua, mendengarkan kumandangkan azan dan tidak mengobrol ketika azan dikumandangkan. Yang ketiga, menjawab azan. Kita disunahkan untuk menjawab azan. Lihat, kita akan ketahui jawaban azan Jadi ketika mendengar azan, kita disunahkan untuk menjawabnya. Rasulullah SAW memberi contoh dengan mengucapkan setiap kalimat yang diucapkan muazzin. Ada yang masih ingat apa itu muazzin? Yaitu muazzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi Rasulullah memberi contoh dengan mengucapkan kalimat yang diucapkan muazzin. Jadi lafal azan kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Seperti kalian lihat di buku halaman 14, di situ ada lafal azan dan jawabannya. Tiap kalimat semuanya sama, dari mulai Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sama jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan terdapat pada kalimat hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah
Nah, jawabannya tidak sama, tapi kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang artinya ya tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah. Jadi semua, dan ketika Allah Akbar juga ya semua lafalnya sama ya, lafal azan dan jawabannya sama. Seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ketika menjawab azan kalian ucapkan seperti itu, kecuali pada kalimat hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, yaitu kalian menjawab la haula wala quwata illa billah. Ulang artinya apa? Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai jawaban azan. Jadi semuanya sama ya, dari awal hingga akhir, kecuali pada kalimat tadi, dua kalimat tadi, yaitu hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Lanjut ya, kita lanjut ke tentang doa setelah azan. Jadi tadi hukumnya apa menjawab azan? Disunahkan untuk menjawab azan. Yang kedua di sini tentang doa setelah azan. Jadi setelah azan dikumandangkan, muadzin maupun orang yang mendengarkan azan disunahkan untuk berdoa. Jadi berdoa setelah azan. Lihat di sini di buku halaman 15 ada lafalnya ya, lafal berdoa setelah azan dikumandangkan, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'asu maqamam mahmudan alladzi wa'adta. Itulah ya doa setelah azan. Jadi kita yang mendengarkan, baik yang mengumandangkan azan, disunahkan untuk menjawab azan. Mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini ya tentang menjawab azan. Jadi intinya ketika azan dikumandangkan ya kita segera hentikan aktivitas yang kita jalani dan kita mendengarkan atau tidak mengobrol ketika azan dikumandangkan, dan ketika azan dikumandangkan kita menjawabnya. Dan tak lupa juga ketika azan selesai kita juga disunahkan untuk berdoa. Mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini ya, tentang menjawab azan ya, bahwa azan adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk mendirikan sholat. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan ya, hanya sedikit ya, materinya tidak untuk hari ini, tidak ada tugas ya, kalian cukup simak, dengarkan dan pahami video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.